Yos, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP. Gila guys, sedikit lagi $2 guys. XRP Army mana nih suaranya? Anjay ya. Jadi bener-bener mantap banget ya XRP kembali teman-teman, koin Deno ya. Setelah kemarin itu ada Thanksgiving lah, Black Friday lah, biasanya market koreksi dan sebagainya. Ya syukur banget ya Bitcoin cuman koreksi ke 90.500-an, dimana itu adalah internal support ya, SNR terdekat aja, kemudian mantul. Dan ya syukurnya kita lihat untuk market cap, volume juga naik ya. Fear and Greed Index walaupun turun, tapi yang paling penting ini ya, Bitcoin dominance itu turun guys ya. Kemudian untuk Ethereum-nya juga mulai outperform dari Bitcoin kalau kita lihat dari 24 jam terakhirnya gitu ya. Jadi memang ini udah tanda-tanda nih. Ya, udah tanda-tanda. Apa maksudnya? Sama seperti yang saya sharingkan ya di video Bitcoin kemarin dan beberapa video Bitcoin yang lalu. Kalau misalkan kita udah cukup dekat dengan yang namanya old season. Ya, sebenarnya kita udah menikmati lah ya teaser-teasernya atau bumbu-bumbu old season itu kita udah nikmatin sebenarnya tanpa kita sadar ya. Dimana taunya ya, teman-teman lihat aja portonya udah bertumbuh, altcoinnya juga udah naik ya, 30, 50, ada yang ratusan persen udah naik ya. Itu udah bumbu-bumbu old season sebenarnya. Tinggal kita menunggu untuk real old seasonnya ya, before nanti kita exit teman-teman ya. And kemudian kita lihat market walaupun weekend ya, ini overall hijau ya, karena ya balik lagi nih, Bitcoin dominasinya turun, drop teman-teman, which is nice sebenarnya. Cuman ya kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin. Kemudian ada video terpisah untuk Sandbox mana ING. Sebenarnya Sandbox ini juga udah saya sempat bagikan juga, sharingkan di 5 hari yang lalu. Jadi cukup jelas sebenarnya untuk Sand, Mana dan ING di video kemarin. Yang belum nonton bisa ditonton, karena ini saya bagikan untuk outlook secara daily maupun hourly gitu ya. Tentu targetnya masih sama ya, pergerakannya pun nggak begitu berubah ya. Jadi ini mungkin nanti akan saya update lagi untuk coin gaming, maybe 1 minggu lagi, 1 minggu ke depan, mungkin di hari besok kan Minggu, terus Senin depannya lagi ya, mungkin akan saya update sekitar 1 minggu ke depan lah ya untuk coin gaming. Kemudian untuk hari ini mungkin nanti akan saya update lagi lah untuk altcoin, tapi 3 koin lainnya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau request bisa tulis di kolom komentar ya, 3 koin apa aja ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin ETF flow ya. Setelah ini kan ada jeda dulu lah ya, 28 November nih. Kemudian 29 Novembernya kita bisa lihat ya, ini udah buyback lagi nih. Institusi yang kemarin-kemarin udah jual kecuali BlackRock ya, ini udah balik buyback teman-teman. Tuh inflow-nya cukup besar. Cuman yang menarik adalah kita bisa lihat untuk Ethereum ETF tadi 320. Nah ini ya, inflow dari Ethereum itu lebih besar dari inflow Bitcoin ETF per 29 November. For the first time teman-teman. Ini besar banget loh. Ya biasanya ini terakhir yang cukup besar di 11 November ya, 295. Ya ini bahkan bisa dibilang terbesar dan ngalahin untuk ETF flow-nya Bitcoin per 29 November. Jadi memang ini udah indikasi bagus banget, kuat banget ya, untuk kita sesegera mungkin nikmatin yang namanya old season ya. Setidaknya kita lihat dulu lah dari Ethereum-nya mampu outperform dari Bitcoin, baik dari ETF maupun dari dominance dan lain sebagainya ya. Itu udah memberikan sinyal yang positif sebenarnya. Tinggal ya kita menunggu waktu aja sebenarnya, dan berharap nggak ada peristiwa yang benar-benar bisa mengguncangkan market. Setidaknya kita dari kemarin-kemarin itu udah diombang-ambing gitu ya, sideway 7 bulan dan akhirnya mampu break ya. Kita tinggal nikmatin off season sedikit lagi ya. Semoga nggak ada yang aneh-aneh lah ya, harapannya seperti itu teman-teman, amin ya. Dan kemudian kalau kita lihat untuk XRP ya, ini sebenarnya good news juga ya. Ini untuk regulator dari New York akan menyetujui stablecoinnya Ripple pada 4 Desember. Ini positif banget teman-teman ya. Ini nama stablecoinnya itu RLUSD nih ya. Jadi diharapkan luncur tanggal 4 Desember. Tinggal menunggu persetujuan dan hopefully berjalan mulus teman-teman ya, karena Trump juga terpilih, si Gary itu juga mau resign. Jadi ya kalau ini disetujui ya, saya cukup yakin lah untuk di bulan Desember
XRP lebih positif lagi teman-teman ya. Cuman balik lagi nanti ketika memang udah makin pump, udah makin naik lagi gitu ya. Ya jangan FOMO. Ya itu aja sih pesan saya gitu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin lah. Nanti baru kita bahas XRP teman-teman ya. Bitcoin so far terakhir kali ya memang mantul ya dari 91 ribuan dolar di sini SNR terdekatnya. Ya, walaupun kemarin kita udah bahas juga menjelang Thanksgiving dan juga Black Friday. Itu kita bisa pantau dulu di 3 area ya, 91 ribuan, di 89 ribuan, kemudian di area imbalance-nya. Ya, kemarin ada saya sharingkan juga terdalamnya memang kita adanya peluang untuk tes area imbalance kalau kita melihat pada pergerakan di cycle lalu. Tapi kan balik lagi, player ataupun ya pemain lah untuk market kali ini kan sangat-sangat berbeda, jauh berbeda. Every time market ada koreksi atau bantingan, ada lagi yang menahan atau buyback lagi, ada lagi yang beli, makanya harganya mantul lagi. Jadi ya kenapa saya sharingkan untuk beberapa area atas ya, untuk teman-teman bisa melihat wah area atas nih, mungkin ada yang mau DCA di atas atau mungkin ada yang mau buyback di atas dulu cicilnya gitu ya. Makanya kenapa saya nggak langsung bilang wah ini ke area ini aja guys, tunggu ya. Kenapa saya nggak bilang kayak gitu ya, balik lagi karena playernya itu berbeda guys ya, sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, ini secara daily closingnya seperti ini ya, wajar weekend teman-teman. Ini hari Sabtu ya. Dia terakhir kali tes di zona strongnya di 98 sampai 100 ribu dolar, yang posisi saat ini memang belum mampu di break sama si Bitcoin. Jadi kalau memang nanti ini kan udah tanggal 30 ya, besok udah tanggal 1, terus lusa udah tanggal 2. Biasanya nih, ini biasanya awal bulan itu merah dulu sebelum rebound teman-teman. Biasanya awal bulan merah dulu sebelum rebound. Jadi bisa sekali untuk diantisipasi progresnya kalau memang dia bertahap naik lagi, pelan-pelan naik ya, waspada untuk dia another correction. Ya, koreksinya mungkin sebatas range ini. Ya, kita bilang range-nya cukup besar nih ya. 91.000 sampai 99.000 range-nya. Ya. Mungkin dia adanya sideways kalau kita lihat secara overall sideways, tapi kalau misalkan nanti lihat di lower time frame, oh adanya koreksi, tapi mungkin nggak dalam. Ya mungkin sekitar 95.000, 94.000 ya. Jadi sekali lagi itu untuk antisipasi untuk koreksi di awal bulan seperti biasa teman-teman ya. Jadi so far sih belum ada yang bagaimana aneh gitu ya. Karena terakhir kali pun kita lihat ada pemantulan, bull candle adanya tail candle bagian atas, kemudian next lagi kita lihat bull candle seperti ini. Cuman ya overall momentum udah makin slowly, karena kita lihat juga ini terakhir ada satu red candle besar dan juga ini masuk ke weekend, jadi kita nggak bisa berekspektasi banyak untuk Bitcoinnya, lebih ke arah altcoin sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masih oke-oke aja ya untuk altcoinnya. Kalau untuk Bitcoinnya sideways di range 91 sampai 99.000 gitu. Let's say dia sideways di sini-sini aja. Kemudian untuk Bitcoin dominance-nya dia turun, drop, ya itu lebih bagus lagi ya. Jadi harapannya seperti itu untuk si Bitcoin secara daily ya, overall nggak ada movement yang bagaimana, dia udah achieve juga. Kalau kita lihat time frame 4 jamnya pun dia udah testing ya di area supply time frame 4 jam atau highest terakhirnya dia di sini. Sama seperti pembahasan saya di video Bitcoin kemarin teman-teman ya. Dia going up, pretest pas nih ya di previous SNR, kemudian ada EMA21, kemudian kita tarik Fibo juga 0,3 di situ, maka ya so far dia akan untuk lanjut naik lagi, tes area supply dan udah visit nih. Ya kemudian adanya rejection dan sekarang posisi lagi tes lagi di previous SNR sebelumnya di box merah di sekitar 95.900-an sampai 96.300-an dolar ya. Jadi palingan untuk area weekend saat ini bisa dipantau nih untuk area bawahnya dan ini untuk area lapis atasnya. Ya jadi dia sideways aja deh untuk si Bitcoin. Ya. Di area sini nanti mantul ke atas, mungkin reject lagi sideways-nya teman-teman. Ya di sekitar 96 sampai 98 ribuan dolar, sekitar 2 ribuan dolar dia sideways, dan kita akan lihat altcoin itu lebih bertenaga sebenarnya naiknya. Nah, salah satunya nih XRP teman-teman ya. Ini udah hampir 2 dolar. Ini adalah outlook yang terakhir kali juga saya sharingkan ya untuk XRP secara monthly atau bulanan. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat the real ATH-nya, ini salah satunya kalian bisa lihat di Bitstamp secara monthly ya. Kita bisa lihat nih ATH-nya di 3,34 dolar sekitar area itu nih. Ya, kalau kita lihat juga ini juga outlook ya dari RSI-nya dia secara monthly, ini peak-nya itu di 95,8 sebenarnya secara monthly. Dan kalau kita lihat
untuk saat ini masih jauh ya. Sekarang ini dia di 76,1 teman-teman. Ya, untuk level RSI-nya. Jadi memang masih adanya space untuk dia bisa going up lagi. Setidaknya sudah dekat-dekat area 95 sampai 96 itu udah benar-benar waspada sebenarnya. Ya, bukan makin FOMO. Itu sedikit reminder aja dari saya. By the way, ini bulanan. Ya, mungkin ya ini besar kemungkinan lah, bukan mungkin lagi, besar kemungkinan closing monthly November bullish strong kayak gini. Ya, kemudian nextnya lagi di Desember hopefully masih bisa di follow up dengan baik sama seperti sebelumnya. Kita bisa lihat nih waktu ngepump kayak gini 1, 2, 3 bull candle besar muncul secara monthly. Jadi kalau misalkan ini kembali terulang, ekspektasinya November, Desember, Januari dia bisa bullish teman-teman untuk XRP. Walaupun di dalam perjalanannya ada naik turun, sideways dan lain sebagainya gitu. Cuman retracement yang kita dapatkan juga nggak sedalam apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Jadi ini sedikit reminder untuk XRP. So kalau memang nanti area $2 ini kan di previous high di April 2021 nih, di cycle yang sebelumnya teman-teman, ini mampu di break gitu ya, maka next target adalah ATH sebelumnya di $3,34 ya. Jadi ke area sana itu sebenarnya dari $2 ya, ini berbeda sekitar ya 66%, sekitar 66% ya. Kemudian next target di angka psikologis di $5 teman-teman. Ya, di $5 itu sekitar ya 145% lah. Ya. Jadi menurut saya ini adalah next beberapa target untuk XRP yang masih make sense. Kemudian kalau berbicara secara chart pattern, target maksimal itu di sekitar 8 sampai $10. Nih, box hijau. Ya, sekitar 8 sampai $10 kalau misalkan kita berbicara secara chart pattern untuk dia going up. Targetnya berapa nih maksimal secara chart pattern? Ya, jadi saya pribadi nggak muluk-muluk untuk XRP. Wah, XRP ke $30, ke $50, ke $100, ke $1000, enggak ya. Ini dulu aja ya. Kalau udah ke achieve, udah tercapai ya udah kalian bisa cicil bertahap teman-teman sebenarnya ya untuk si XRP, bukannya makin FOMO. Wah, dia $5 kayaknya ke $10, beli dah, FOMO dah. Wah, dia ke $8 ya, amin ya, semoga $8, $9, $10. Wah, beli kayaknya bisa ke $100, ke $1000. Gua nggak bakal jual. Bear market datang langsung kebanting lagi kayak gini, guys. Ya, jadi untuk antisipasi, bukannya untuk kalian FOMO, ya. Kemudian kalau kita lihat untuk secara daily, yes, terakhir kali memang kita bisa lihat di sini masuk ke fase koreksi yang panjang, teman-teman, secara daily. Kalau misalkan bulanannya mah ini udah 7 tahun dia sideways ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan secara daily kita bisa lihat ya, ini sideways terus-terusan semenjak Juli 2023 dan akhirnya mampu break di November 2024, strong banget ya momentumnya. Ini beberapa area target pun ya kalau kita lihat dan perhatikan ya, sempat adanya rejection. Ini juga adanya rejection. Kemudian di sini mampu di break, next lagi 1,2, 1,3 dolar adanya rejection. Ya, terbentuk triangle pattern, dia naik lagi ya. Visit next target nih $1,6, kemudian adanya rejection. Tapi kalian lihat juga momentumnya ya, XRP itu nggak mendapatkan retracement atau bahkan testing EMA21 aja nggak dikasih, guys ya. Jadi momentum itu benar-benar bullish banget, kenceng banget. Dan saya pribadi di sini ada ambil posisi long lagi untuk di future marketnya. Ada saya sharingkan juga di grup VIP teman-teman ya. Kenapa saya coba ambil long di sini? Kita bisa lihat aja sebenarnya ya, time frame 4 jam. Nah, ini clear ya. Sebelumnya udah break ya dari triangle pattern ya. Break signifikan. Somehow di sini adanya rejection. Wajar karena ini menjadi next area target yang juga kemarin sempat saya sharingkan, Fibo 0,7 atau di sekitar $1,6. Dan area tersebut juga kalau diperhatikan secara daily di sini terakhir kali adanya rejection nih. Ya, ini pada Mei 2021 ya, makanya saya tandain area ini. Dan kita turun lagi ke 4 jamnya ya. Once dia mulai sideways kayak gini ya, atau korektif lah kita bisa bilang ya, tuh ya, korektif, adanya falling wedge, dia break ya, breakout. Kemudian perhatikan time frame 4 jamnya ya, candlenya itu merah, memang adanya rejection tapi tipis-tipis aja, guys. Tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Prosesnya ada 6 candle time frame 4 jam ya, mulai turun dan tes di EMA21 aja, dimana ini pas juga ya dengan area bull candle sebelum dia breakout nih, tuh. Nah, tuh ya, dia testing di sini udah rebound lagi tuh.
tuh ya. Tadi sampai 1,9 dolar ya, dikit lagi lah, kurang 0,1 dolar lagi. Let's go XRP ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan Fibo, oke, dari lowestnya di sini ke high-nya pas tuh ya, retracement 0,3 di tes EMA 21, terus juga SNR sebelumnya. Jadi di sini adanya confluence of support, akhirnya dia mampu melanjutkan penguatannya dengan sangat baik, ditambah juga dengan yang namanya good news ya, perihal stablecoinnya XRP nih yang akan disahkan sama regulator pada tanggal 4 Desember. Jadi ya so far XRP masih positif, cuman antisipasi sekali lagi ya, waspada, dia udah deket sekali dengan previous high di cycle sebelumnya di 2 dolar ya. Buat teman-teman mungkin yang mau cicil TP dan lain sebagainya ya, silahkan gitu ya, jangan malah makin FOMO. Karena kalau misalkan teman-teman mau beli di XRP pun harganya udah tinggi. Bukannya nggak bisa naik, bisa, tapi udah tinggi. Ya lebih baik mungkin bisa dipantau atau screening lagi ya altcoin lain yang belum naik signifikan. Itu masih banyak koin-koin yang tidur, atau mungkin yang naiknya itu masih sedikit, itu banyak banget teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk si XRP ya. So far kalau misalkan kita lihat ya, ini masih lanjut rally kayak gini tuh ya. Ini berapa time frame waktu jam kita bisa lihat rejection kayak gini, naik lagi rejection, naik lagi, ini adanya rejection, wah naik bertahap gini tuh. Naik rejection keras, kayaknya mau turun. Wah, ini masih lanjut naik. Jadi momentumnya masih strong banget gitu ya. Dan ya tinggal di follow up aja sih sebenarnya, dikit lagi 2 dolar nih. Coba saya tanda di sini teman-teman ya. Apakah sampai di weekend kali ini ya, hopefully teman-teman ya. Tuh 2 dolar dikit lagi ya. Ini kalau misalkan dari harga atau pergerakan sekarang pun ya, ini ya sekitar 6,8% lagi lah, kurang lebih segitu ya, 6,8% lagi untuk XRP ya. Jadi palingan itu untuk update kali ini. Balik lagi, jangan FOMO, ini good news banget untuk Ethereum sebenarnya ya. Inflow ETF-nya udah bagus seperti ini. Dan ya jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.